Morning guys, apa kabar? Udah kangen gue sama kalian. Kita bersyukur kalau Tuhan terus masih kasih kekuatan, kesehatan buat kita. Dan kita tetap berdoa, Tuhan jaga, pelihara kita. Sehingga virus COVID-19 ini boleh terus berlalu dan lewat. Dan kita boleh kembali lagi beraktivitas seperti sedia kala. Kita boleh ke kampus, kita boleh ke tempat kerja, kita boleh ke sekolah, dan juga kita boleh ke gereja. Nah, minggu ini kita bersyukur kalau ada sedikit hal yang berbeda dari minggu-minggu yang kemarin. Mari kita berdoa sebelum kita mulai ibadah kita. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan yang kasih kekuatan, kesehatan buat setiap kami. Tuhan berkati keluarga kami, berkati papa mama kami, Tuhan berkati juga untuk setiap diri kami. Sehingga kami ada kekuatan kesehatan yang terbaik untuk kami boleh sama-sama berkarya, sama-sama mempersembahkan hal yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, pagi ini kami boleh sama-sama datang kepada Tuhan sekalipun kami di rumah, tetapi kami mau terus beribadah kepada Tuhan, dan khususnya ketika kami boleh sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan mengangkat pujian kepada Tuhan, penyembahan kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang layak dipuji dan disembah.
Selamat pagi teman-teman semuanya, apa kabarnya? Gua harap kita semua sehat-sehat. Kita bersyukur kalau Tuhan tetap menjaga, memelihara kehidupan kita sekalipun ada di tengah-tengah masa-masa yang sulit seperti sekarang-sekarang ini. Kita nggak bisa kemana-mana, kita nggak bisa ke sekolah, kita nggak bisa hangout sama teman-teman kita. Tapi tetap kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan yang selalu menjaga, memelihara kehidupan kita. Tuhan tetap memberikan kekuatan, kesehatan sekalipun di tengah-tengah masa-masa yang sukar. Mungkin minggu ini kita agak sedikit berbeda daripada hari minggu-minggu sebelumnya. Kalau minggu sebelumnya kita membaca renungan, tetapi pada minggu ini kita coba akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita akan lihat sama-sama bagaimana kita boleh menjadi anak-anak remaja yang memberkati orang-orang di sekitar kita. Tema kita pada hari ini adalah Blessing Community. Blessing Community, komunitas yang memberkati. Bagaimana kita boleh menjadi anak remaja, sekalipun kita di rumah aja, kita boleh tetap memberkati banyak orang, baik itu papa mama kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, ataupun teman-teman kita, sekalipun kita di rumah aja. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan yang selalu menjaga, memelihara kehidupan setiap kami, sehingga ada kekuatan, kesehatan, ada berkat Tuhan sekalipun kami tidak bisa kemana-mana, tetapi biarlah Tuhan yang selalu menyertai, memberkati setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk keluarga, papa, mama, saudara-saudara yang sekalipun kami boleh selalu bersama dengan setiap mereka, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan juga boleh memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan bagi setiap mereka, khususnya pekerjaan papa mama dan juga setiap diri kami dengan segala kegiatan aktivitas kami. Sebentar kami akan belajar dari kebenaran firman Tuhan, biarlah Tuhan yang kiranya boleh memberkati setiap kami. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat yang hidup. Amin. Nah teman-teman, kita akan membuka satu bagian firman Tuhan. Mari kita membuka dari 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12. Saya bacakan buat teman-teman semuanya ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sekali lagi ya, 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Di sini Rasul Paulus memberikan satu wejangan, memberikan satu nasihat kepada anak didiknya yang bernama Timotius, yang waktu itu masih muda tetapi diberikan satu tanggung jawab untuk menggembalakan gereja, khususnya di gereja di Efesus waktu itu, di kota Efesus. Dan memang dia masih muda, sementara di kota Efesus pada waktu itu sudah ada banyak orang percaya, dan mereka juga ada beberapa yang sudah menjadi penilik-penilik gereja, penatua-penatua gereja, orang-orang yang seperti di atas begitu ya, orang-orang seperti majelis begitu. Tetapi di sini Timotius diberikan satu amanat oleh Rasul Paulus untuk menggembalakan gereja di kota Efesus tersebut. Nah, di sini diberikan satu nasihat, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Nah, kita akan coba lihat bagaimana kita sebagai anak-anak muda, kita tidak boleh dianggap atau dipandang rendah oleh orang-orang yang mungkin lebih tua daripada kita. Bagaimana kita boleh menjadi orang-orang yang tidak dianggap rendah oleh orang-orang yang lebih tua daripada kita. Nah, di sini Rasul Paulus memberikan satu wejangan baik buat Timotius, tetapi juga buat kita juga, yaitu jadi teladan bagi orang-orang percaya. Bagaimana kita boleh menjadi teladan bagi orang-orang yang lebih tua daripada kita? Teladan di dalam hal apa? Teladan di dalam hal perkataan, dalam hal tingkah laku, dalam hal kasih, dan juga dalam hal kesetiaan dan kesucian.
Nah, kita coba belajar bagaimana kita menjadi anak-anak remaja, anak-anak pemuda, anak-anak yang dalam usia muda, kita boleh ada di dalam gereja. Nah, kita coba lihat ya, definisi remaja Kristen. Nah, gue udah coba cari tentang remaja Kristen ini adalah remaja yang anak-anak remaja yang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, sementara ada definisi lain dari remaja biasa, begitu ya. Jadi kalau di atas itu adalah remaja Kristen, nah yang di bawah itu adalah remaja biasa ya. Remaja biasa adalah remaja yang tidak memiliki tujuan dan arah hidup yang pasti. Nah, teman-teman tahu ya bahwa remaja itu adalah usia antara begitu ya, usia peralihan antara masa anak-anak dan juga masa dewasa. Kita bisa disebut sebagai anak-anak ya, memang ada beberapa hal-hal dari kita, kelakuan kita, perkataan kita yang mungkin seperti anak-anak. Tetapi kita juga nggak mau disebut sebagai anak-anak, betul ya? Kita pengennya disebut sebagai orang yang lebih dewasa begitu ya, orang yang lebih mapan, lebih matang kira-kira begitu. Tetapi kita itu sebenarnya ada di antara masa anak-anak dan juga masa dewasa. Jadi rentan usia anak-anak remaja itu ya kayak gua gini lah gitu ya. Usia antara 12 sampai 22 tahun begitu ya. Nah, mohon maaf kalau ada teman-teman yang lewat dari usia 22 tahun ya kayak gua gini ya. Gua sih masih 23 ya, masih kelebihan dikit lah ya. Nah, jadi anak-anak yang usia 12 sampai 22 tahun itu disebut sebagai anak-anak remaja. Jadi masa di antara masa anak-anak, masa dan juga di antara masa orang dewasa gitu. Kita tuh ada di tengah-tengah. Jadi disebut dewasa enggak, disebut anak-anak juga enggak. Nah, di dalam masa-masa ini ada yang namanya disebut sebagai kebimbangan begitu ya. Jadi kita tuh anak-anak remaja itu sering disebut sebagai orang-orang yang bimbang, orang-orang yang dia disebut anak-anak enggak, disebut orang dewasa enggak. Jadi kita tuh masih belum stabil. Kita masih, kalau bahasa kerennya itu adalah labil begitu ya. Nah, bagaimana kita menjadi orang yang bisa menjadi teladan sekalipun kita di dalam masa-masa usia remaja. Nah, kita coba belajar ya, seperti yang Rasul Paulus katakan adalah menjadi teladan. Yang begitu ya, menjadi teladan. Kita lihat ya. Nah, remaja di dalam gereja. Nah, kita itu menjadi anak-anak remaja yang ada di tengah-tengah gereja, tetapi juga ada di tengah-tengah lingkungan keluarga. Bagaimana kita boleh melayani ya di dalam kegiatan pelayanan gereja yang mungkin sekarang ini agak sulit begitu ya, tetapi mungkin di minggu-minggu mendatang kita coba bagaimana kita boleh melayani kembali di tengah-tengah pelayanan gereja. Nah, di situ kita boleh menjadi teladan buat orang-orang sesama orang percaya, orang-orang yang lebih tua, orang-orang yang lebih dewasa begitu ya. Bagaimana kita boleh menjadi anak-anak yang melayani dan juga memberkati khususnya di tengah-tengah pelayanan gereja begitu. Nah, ketika kita boleh menjadi pelayan-pelayan gereja, bagaimana kita bisa menuntaskan pelayanan kita, bagaimana kita bisa bertanggung jawab di dalam pelayanan kita. Yang kedua, bagaimana kita boleh menjadi penerus di masa depan gereja. Jadi pilar-pilar gereja itu sebenarnya adalah anak-anak remaja, karena kita adalah masa depan gereja. Kita menjadi penerus gereja, atau mungkin bahasa kerennya kita adalah pilar-pilar gereja. Kalau gereja nanti ke depan akan berdiri, itu adalah ya setiap kita bagaimana kita boleh memikirkan masa depan gereja, yang orang-orang yang akan melayani di gereja nanti, yang akan menjadi majelis, yang mungkin menjadi hamba Tuhan. Ya kita ini adalah anak-anak remaja yang di masa-masa sekarang ini adalah coba memikirkan untuk ke depan. Kita boleh menjadi penerus masa depan gereja kita. Yang ketiga, bagaimana kita boleh menjadi saksi Kristus. Ya, ketika kita mungkin di rumah atau mungkin ketika nanti kita bisa udah beraktivitas, bagaimana kita boleh menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah keluarga kita, ataupun di tengah-tengah gereja kita, ataupun di tengah-tengah teman-teman kita. Kita boleh menjadi saksi-saksi Tuhan.
Ada beberapa hal yang gua sangat rindukan ketika kita berbakti di dalam kebaktian remaja adalah kesaksian dari teman-teman. Eh, yang gua tahu ya, cuman di remaja Kanaan doang yang ada ruang kesaksian. Nah, di situ ada beberapa teman-teman yang memang menggunakan kesempatan dengan bagus, dengan baik, ketika mereka boleh bersaksi, entah itu mereka bersaksi di tengah-tengah pekerjaan, mereka menyampaikan kesaksian ketika mereka ada di kampus atau di sekolah, atau mereka ketika ada mereka di rumah, begitu ya. Nah, mereka bersaksi yaitu tentang Tuhan yang berkarya dalam kehidupan mereka. Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan pendidikan ataupun pekerjaan, yaitu Tuhan yang berperkara dalam kehidupan kita. Itu sama seperti ketika kita baca Alkitab. Ketika kita mempelajari perjanjian lama ataupun perjanjian baru, kita itu melihat karya Tuhan di tengah-tengah orang-orang yang hidup pada zaman itu. Mungkin Tuhan berkarya melalui Nuh, Tuhan berkarya melalui Bapak Abraham, Tuhan berkarya melalui Ishak, Yakub, dan juga keturunan-keturunan Israel. Tuhan berkarya melalui Raja Daud, Tuhan berkarya melalui nabi-nabi, Tuhan berkarya melalui rasul-rasul. Nah, itu adalah kesaksian-kesaksian orang-orang yang dimana Tuhan berkarya di tengah-tengah kehidupan mereka. Nah, bagaimana kita menjadi orang-orang yang berkarya? Bagaimana kita boleh menyaksikan Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita adalah ketika kita bersaksi bagi keluarga kita, teman-teman kita masih bisa bersosialisasi, baik itu melalui teknologi, melalui gadget, kita bersaksi kepada teman-teman kita. Ada beberapa kesaksian yang gue tahu ya, sekalipun di tengah-tengah masa-masa kita nggak bisa kemana-mana nih seperti sekarang ini, ada beberapa teman-teman yang kasih tahu gue bahwa gue itu tetap menyaksikan cinta kasih Tuhan di tengah-tengah keluarga gue, di tengah-tengah papa, mama, kepada oma, kepada opa, begitu ya. Jadi ada beberapa teman-teman yang mereka baca renungan, mereka membaca Alkitab, lalu kemudian mereka bersaksi kepada keluarga mereka. Mereka menjadi teladan bukan hanya kepada adik-adik, bukan hanya kepada orang yang lebih muda, tetapi kita anak-anak remaja bisa juga menjadi saksi, menjadi teladan bagi orang-orang yang lebih tua. Kita bersyukur ya. Yang keempat kita coba lihat ya. Yang keempat adalah bagaimana kita menjadi berkat bagi sesama. Ya, kita menjadi berkat bagi sesama adalah ketika mungkin kita nggak harus kasih duit, kita nggak harus kasih barang kepada orang, tetapi ketika kita mungkin menjadi berkat bagi sesama kita adalah ketika kita berkata-kata hal yang baik, hal-hal yang positif, kita menasehati ataupun kita memberikan satu postingan-postingan yang baik, postingan-postingan yang bagus, itu kita menjadi berkat bagi sesama. Buat teman-teman kita dan juga buat keluarga kita yang ada di rumah. Lihat ya, jadi bagaimana kita boleh menjadi orang yang komunitas yang bertanggung jawab baik di tengah-tengah keluarga ataupun di dalam gereja, yaitu kita melayani di tengah-tengah pelayanan gereja, kita menjadi penerus masa depan gereja kita boleh menjadi saksi-saksi Tuhan, dan kita boleh menjadi berkat bagi sesama. Nah, kita lihat ya. Responsibility itu artinya adalah tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini adalah mempunyai pengertian, yaitu kesadaran kita sebagai manusia akan tingkah laku kita atau perbuatan baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Jadi bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita bertingkah laku, bagaimana kita berbuat, entah itu kita sadar ataupun kita tidak sadar. Nah, itu kita harus mempunyai kesadaran yang baik gitu ya. Jadi tanggung jawab itu artinya adalah berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Nah, bagaimana kita menjadi anak-anak remaja yang bertanggung jawab? Itu kita harus memiliki beberapa prinsip-prinsip di dalam kehidupan. Lihat ya. Jadi dalam gambar ini kita bisa lihat ada yang namanya empowerment, ada yang namanya inspiring, ada yang namanya competence begitu. Nah,
kekuatan, inspirasi, kompetensi, begitu ya, itu menunjang apa yang disebut sebagai responsibility, ya, tanggung jawab. Lalu kemudian mungkin di dalam tanggung jawab itu juga ada yang namanya sukses, team, ya, vision, visi ke depan, innovation, management, begitu ya. Kita menjadi anak-anak yang bertanggung jawab mungkin dari lingkungan yang kecil dulu. Kita bertanggung jawab di tengah-tengah keluarga kita bertanggung jawab di tengah-tengah uh, di rumah, begitu ya, di kamar kita, begitu. Kita jadi anak-anak yang bersih, yang mandiri, begitu. Bukan jadi anak-anak yang malas-malesan, disuruh makan aja pakai disuruh, mandi aja pakai disuruh. Kita disuruh bebersih aja perlu disuruh. Itu udah nggak perlu. Itu sudah jadi satu kesadaran diri kita sendiri. Kita menjadi anak-anak yang bertanggung jawab di tengah-tengah keluarga kita, di lingkungan kita, ataupun di rumah kita. Kita menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Ada satu quotes yang kita bisa pelajari. Quotes ini disampaikan oleh seorang wanita bernama Ann Landers. Dia seorang kolumnis di Amerika. Dia bilang begini, "Jika engkau membuka, tutuplah kembali. Jika engkau menyalakan, matikanlah kembali. Jika engkau melepaskan, ikatkanlah kembali. Jika engkau merusak, perbaikilah. Jika engkau tidak dapat mengerjakannya, carilah orang lain untuk dapat mengerjakannya. Jika engkau meminjam, kembalikanlah. Jika engkau menggunakannya, peliharalah sebaik-baiknya. Jangan sampai dirusak. Jika engkau mengotori, bersihkanlah. Jika engkau mengambil, kembalikanlah di tempatnya. Jika engkau membutuhkan sesuatu, mintalah izin. Jika engkau tidak tahu bagaimana menggunakannya, jangan sentuh itu. Jika sesuatu tidak menyangkut kepentinganmu, jangan mengganggu." Nah, quotes-quotes ini bagus ya. Kutipan-kutipan ini sungguh membangun kita, memberikan kita pengertian, memberikan kita, membuka wawasan kita, sehingga kita tidak sembarangan di dalam bersikap, bertingkah laku, ataupun dalam bertutur kata. Ingat sekali lagi apa yang Rasul Paulus katakan kepada anak didiknya bernama Timotius tadi apa? Jadilah teladan bagi sesamamu, bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang yang lebih dewasa, dan terutama juga bagi orang-orang yang lebih muda daripada kita. Teladan di dalam perkataan kita, di dalam tingkah laku kita, dalam perbuatan kita, dalam kesetiaan kita, dan juga di dalam kesucian kita. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati kita menjadi anak-anak remaja, anak-anak pemuda yang bertanggung jawab, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang memberikan kami, setiap kami sekalipun kami masih muda, kami diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, baik di gereja, di rumah, ataupun dimanapun Tuhan percayakan kami. Tuhan, jadikanlah kami berkat bagi banyak orang, jadikanlah kami orang-orang yang menjadi blessings buat banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Jadikan kami teladan-teladan yang hidup di dalam perkataan kami, dalam tingkah laku kami, dalam perbuatan kami, dan juga dalam kesetiaan kami. Dalam setiap antero kehidupan kami, Tuhan pakai setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Untuk persembahan minggu ini, bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, bisa memberikan atau mengumpulkan persembahan itu di dalam amplop sendiri, lalu kemudian menyerahkan persembahannya ke gereja pada saat ibadah di gereja udah kembali dimulai. Atau bisa mentransfer ke rekening BCA nomor-nomor berikut ini. Oke, thank you guys. Tuhan Yesus memberkati ya. Untuk mengakhiri ibadah kita di minggu pagi ini, kita akan naikkan satu pujian dengan anugerah-Mu.
kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah karyamu di dalamku, sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu. Oh, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah karya-Mu di dalamku, nyatalah karya-Mu di dalamku. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Alive. In Jesus we're alive. In Jesus we're alive. In Jesus we're alive. In Jesus we're Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. We're alive. In Jesus we're alive. In Jesus we're alive. In Jesus we're alive. In Jesus we're Mari kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.